Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah, dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%. Sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, jabatan itu cuman apa, makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma Harini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam, insya Allah. Sudah siap, Bu? Iya, Gusan. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya. Tapi insya Allah, ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa. Tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya. Karena tidak mudah, saya tahu data-datanya. Bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu
masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Loh, boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari itu. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalaupun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Kenapa? Beratnya karena incumbent. Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah. Jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Gubernur Jatim, Bu Risma, Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Lulu dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Lulu karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini, ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Lulu bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Lulu selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Lulu bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Lulu? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lah kira-kira. Tapi melihat misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Sekarang maju saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini memang udah hari ini aja? Zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said.
Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, jabatan itu cuma apa? Makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma hari ini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Azumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma hari ini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Nanti malam, insya Allah. Sudah pasang, Bu? Iya, Gus Hans. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya. Bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Loh, boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari itu. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalau pun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Karena incumbent atau gimana? Kenapa? Beratnya karena incumbent? Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan.
tanggung jawabnya kepada rakyat, karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah, jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa, karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Secara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Lulu dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Lulu karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Lulu bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Lulu selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Lulu bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Lulu? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lah kira-kira. Tapi melihat misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Gak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Sekarang tentu saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini memang udah hari maju ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%.
Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat. Imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih? Cuman jabatan itu cuman apa? Makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma hari ini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma hari ini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam, insya Allah. Sudah siap, Bu? Iya, Gus Hans. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya, bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari. Itu kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalaupun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Berarti karena incumbent atau gimana, Bu? Kenapa? Berarti karena incumbent yang... Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah, jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita.
Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jasil pun yakin Lulu bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jasil menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Lulu selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Lulu bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Lulu? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Saya melihat, misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Dan sekarang tentu saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini memang udah hari ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, jabatan itu cuman apa, makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Azumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB.
Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma hari ini, bakal calon Gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gushans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam insya Allah. Sudah siap, Bu? Iya, Gusan. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari. Untuk kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalaupun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Karena incumbent atau gimana, Bu? Kenapa? Berarti karena incumbent? Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah, jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Luluk selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Luluk bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Luluk? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan.
Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Tapi melihat misalnya khususnya ini Kofifa sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Hovifa juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Dan sekarang maju saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini emang udah hari maju ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%. Sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, jabatan itu cuman apa, makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma Harini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur.
DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema resi ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya Bu? Insya Allah. Gimana Bu? Nanti malam Bu? Ya, nanti malam insya Allah. Sudah siap Bu? Iya, Gusan. Sudah siap Bu ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya. Bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bung Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari itu. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalau pun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Karena incumbent atau gimana Bu? Kenapa? Berarti karena incumbent yang Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah, jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Lulu dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Lulu karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Lulu bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Lulu selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Lulu bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Lulu? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Saya melihat, misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Dan sekarang pansus saja.
Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini emang udah Hari maju ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah, dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%. Sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, cuman jabatan itu cuman apa, makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma Harini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam, insya Allah. Sudah siap, Bu? Iya, Gus Hans. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya.
bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Loh, boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalau pun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Kenapa? Berarti karena incumbent. Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah. Jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Secara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Lulu dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Lulu karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Lulu bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Lulu selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Lulu bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Lulu? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lah kira-kira. Saya melihat, misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Dan sekarang itu saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini memang udah hari ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya,
Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, cuman jabatan itu cuman apa, makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Azumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma Harini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Nanti malam, insya Allah. Sudah siap, Bu? Iya, Gus Hans. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya. Bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Loh,
boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari. Untuk kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalaupun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Kenapa? Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah, jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Luluk selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Luluk bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Luluk? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Luluk ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Tapi melihat, misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Luluk, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Luluk sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Dan sekarang pansus saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini memang udah hari ini aja? Zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah,
dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gushans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat. Imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih? Cuman jabatan itu cuman apa? Makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma hari ini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Azumta yang akrab disapa Gushans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma hari ini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gushans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam, insya Allah. Sudah siap, Bu? Iya, Gushans. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya, bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari itu. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalau pun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Kenapa? Berarti karena incumbent yang... Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah, jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma!
Secara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Lulu dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Lulu karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Lulu bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Lulu selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Lulu bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Lulu? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lah kira-kira. Saya melihat, misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Sekarang itu saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini memang udah hari ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%. Sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, jabatan itu cuman apa, makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah
PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma hari ini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Azumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma hari ini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam insya Allah. Sudah siap, Bu? Iya, Gus Hans. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya, bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bung Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari itu. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalaupun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Kenapa? Berarti karena incumbent yang... Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah, jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Luluk selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal
mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Lulu bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Lulu? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Saya melihat, misalnya khususnya ini Kofifa sama Risma ini udah matang. Gak ada masalah karena memang Bu Hovifa juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Sekarang itu saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini emang udah hari maju ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%. Sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, jabatan itu cuman apa, makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Azumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma Harini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur.
Pada pencalonan Risma Gushans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Muntari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya Bu? Insya Allah. Gimana Bu? Nanti malam Bu? Ya, nanti malam insya Allah. Sudah pasang Bu? Iya, Gusan. Sudah siap Bu ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya. Bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Belum boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari. Itu kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalaupun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Karena incumbent atau gimana Bu? Kenapa? Berarti karena incumbent yang Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah. Jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Lulu dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Lulu karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PDI Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini, ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Lulu bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Lulu selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Lulu bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Lulu? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Saya melihat, misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur.
Lalu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Dan sekarang masih saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini emang udah hari maju ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%. Sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, jabatan itu cuman apa, makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma Harini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam, insya Allah. Sudah siap, Bu? Iya, Gus Hans. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu
saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah saya tahu data-datanya, bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari itu. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalaupun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Kenapa? Berarti karena incumbent. Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah. Jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Luluk selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Luluk bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Luluk? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Luluk ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Saya melihat, misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Luluk, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Luluk sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Sekarang tentu saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini memang udah hari ini aja? Zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim 2024.
Saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah, dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman, apa sih, cuman jabatan itu cuma apa, makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Azumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma Harini bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam, insya Allah. Sudah pasang, Bu? Iya, Gus Hans. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya. Bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia,
tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Loh, boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari itu. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalaupun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Karena incumbent atau gimana? Kenapa? Beratnya karena incumbent. Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah. Jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Secara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Luluk selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Luluk bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Lulu? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Saya melihat, misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Sekarang aku saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini memang udah hari ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur.
Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, jabatan itu cuma apa? Makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma hari ini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Azumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma hari ini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam, insya Allah. Sudah siap, Bu? Iya, Gus Hans. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya. Bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari itu. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalaupun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Berarti karena incumbent atau gimana? Kenapa? Berarti karena incumbent yang... Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah, jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia,
tapi juga nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa, karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Secara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Luluk selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Luluk bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Lulu? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lah kira-kira. Saya melihat, misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Dan sekarang tentu saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini memang udah hari ini aja? Zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya
jabatan karena berat itu. Ini cuman apa sih? Cuman jabatan itu cuman apa? Makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma hari ini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Azumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma hari ini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam insya Allah. Sudah pasang, Bu? Iya, Gus Hans. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya, bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalau pun saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Karena incumbent atau gimana? Kenapa? Beratnya karena incumbent yang... Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah, jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah.
Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Lulu selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Lulu bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Lulu? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Saya melihat, misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Sekarang itu saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini memang udah hari maju ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, cuman jabatan itu cuman apa, makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Azumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB.
Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma hari ini bakal calon Gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gushans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam insya Allah. Sudah siap, Bu? Iya, Gusan. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya, bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari itu. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalaupun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Berarti karena incumbent atau gimana? Kenapa? Berarti karena incumbent yang... Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah, jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Luluk selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Luluk bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Luluk? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan.
Mbak Lulu ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Saya melihat misalnya khususnya ini Kofifa sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Kofifa juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Dan sekarang tentu saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini emang udah hari maju ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, jabatan itu cuman apa, makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma Harini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur.
DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema resi ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya Bu? Insya Allah. Gimana Bu? Nanti malam Bu? Ya, nanti malam insya Allah. Sudah pasang Bu? Iya, Gusan. Sudah siap Bu ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya, bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari itu. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalaupun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Karena incumbent atau gimana Bu? Kenapa? Berarti karena incumbent yang... Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah, jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Luluk selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Luluk bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Luluk? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Luluk ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lah kira-kira. Saya melihat, misalnya khususnya ini Bu Khofifah sama Risma ini udah matang. Gak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Luluk, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Luluk sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Terus berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Sekarang itu saja.
Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang dulu ini emang udah Hari maju ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah, dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih, cuman jabatan itu cuman apa, makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma Harini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam insya Allah. Sudah pasang, Bu? Iya, Gus Hans. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya.
bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari Bu Mega langsung. Saya tidak meminta sama sekali. Loh, boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari itu. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalau pun saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Kenapa? Berarti karena incumbent yang... Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah. Jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Luluk selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Luluk bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Luluk? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Luluk ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Saya melihat, misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Luluk, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Luluk sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Sekarang maju saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini memang udah hari ini aja? Zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Ada di satu tempat sudah ada. Diusung PDIP, pasangan Risma Gus Hans segera mendaftar ke KPU Jatim. DPP PDIP mengusung pasangan Tri Risma Harini alias Risma dengan Zahrul Azhar Asad, Gus Hans, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur, Jatim. 2024, saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Hans mewakili santri. Bu Risma mewakili kaum perempuan, dan Gus Hans mewakili anak muda, kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya.
Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR RI ini mengatakan, pasangan Risma Gus Hans saling melengkapi. Bu Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Hans mewakili intelektualitas. Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi, ujar Said. Said menuturkan, pasangan Risma Gus Hans akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jatim sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan Risma Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat, ucapnya. Said juga menyoroti mengenai Jatim belakangan diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, padahal wilayah basis santri. Kalau pemerintahannya tidak amanah dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan, tuturnya. Dia berpendapat, Jatim belum maju meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebab, kemiskinan di daerah itu lebih tinggi dari nasional. Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79%, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03%. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat, imbu Said. Tidak boleh ada nafsu bahwa saya ingin punya jabatan, karena berat itu. Ini cuman apa sih? Cuman jabatan itu cuman apa? Makanya saya di seluruh Indonesia saya datangi meskipun taruhannya nyawa saya. Kenapa? Karena saya sudah disumpah. PDI Perjuangan resmi mengusung Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Azumta yang akrab disapa Gus Hans di gelaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada Kamis 29 Agustus 2024 malam ini sekitar pukul 19.30 WIB. Sebelum menuju ke KPU Jatim, Tri Risma Harini, bakal calon gubernur Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan ke makam Gubernur Suryo di Magetan. Kemudian menuju Surabaya, Risma melanjutkan nyekar ke makam Mbah Bungkul dan Sunan Ampel. Selanjutnya ke makam para pejuang nasional seperti Bung Tomo dan Wage Rudolf Supratman. Serangkaian ziarah Risma akan diakhiri dengan sholat asar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lalu ke DPD untuk persiapan kirab budaya dalam rangka persiapan ke pendaftaran KPU, ungkap Sri Untari, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Pada pencalonan Risma Gus Hans, PDI Perjuangan mengusung tema RESIK, akronim dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Tema ini menurut Sri Untari mencerminkan komitmen pasangan calon untuk membawa perubahan positif di Jawa Timur. DPD PDI Perjuangan berharap dengan tema RESIK ini Jawa Timur dibangun dengan tata kelola yang bersih sehingga rakyat dapat menikmati pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Untari, Risma merupakan calon gubernur yang sudah terbukti mampu memimpin kota Surabaya dengan baik dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapannya, Bu? Insya Allah. Gimana, Bu? Nanti malam, Bu? Ya, nanti malam, insya Allah. Sudah pasang, Bu? Iya, Gus Hans. Sudah siap, Bu, ya? Kita lagi nyiapin ya, yang nyiapkan bukan saya, tapi insya Allah ya niat saya hanya membantu. Saya tetap manusia biasa, tapi saya ingin membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu tujuannya, karena tidak mudah, saya tahu data-datanya. Bagaimana kondisi Jawa Timur. Saya percaya, makanya saya tidak berani meminta. Saya tidak berani meminta sampai makanya di titik terakhir saya baru akhir. Kenapa? Karena saya tidak berani meminta. Karena ini tugas yang sangat berat. Begitu masyarakat atau warga Jawa Timur memilih saya, maka tanggung jawab itu ada di pundak saya. Makanya itu berat sekali. 38 juta, 38 kabupaten itu bukan kecil. Dan itu saya harus menanggungnya, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di hadapan Allah SWT. Jadi itu yang berat. Makanya saya tidak berani meminta. Itu benar-benar amanah itu turun dari
Bu Mega langsung, saya tidak meminta sama sekali. Loh, boleh ditanya, bahkan tidak ketemu selama ini. Justru saya menghindari itu. Kenapa? Karena itu tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Kalaupun toh saya nanti diberikan amanah oleh Allah SWT. Karena incumbent atau gimana? Kenapa? Beratnya karena incumbent yang Bukan. Saya tidak pernah incumbent atau bukan. Tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena ini bukan tanggung jawab di dunia loh. Saya disumpah saat saya jadi wali kota, saya disumpah. 2 disumpah, jadi menteri saya disumpah. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di nanti saat saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena kan saya disumpah dengan Quran gitu. Itu. Jatim! Gubernur Jatim! Bu Risma! Bu Risma! Secara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Luluk